Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Baik, kita jumpa lagi pada Rehat edisi Sabtu 6 Juni 2020. Karena itu marilah siapkan Alkitabnya dan kita buka dan siapkan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Namun mari kita minta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang telah menuntun, memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu untuk bersama menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan dan dimampukan untuk memahami firman-Mu dan senantiasa melakukannya sepanjang kehidupan ini. Berkenanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita yaitu Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu Roh Kudus memberi kesegaran. Roh Kudus memberi kesegaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang memberi kesegaran itu dinyatakan oleh Yesus dalam sabdanya kepada banyak orang saat merayakan pesta pondok daun, pesta panen di Yerusalem. Nah, pada hari terakhir, yaitu puncak dari perayaan itu, ada ritual pembasuhan kaki, dan ritual itu dilakukan untuk menutup seluruh rangkaian pesta. Pada saat pembasuhan itu berlangsung, Yesus memanfaatkan momentum itu, pembasuhan dengan air, untuk menyatakan siapa dirinya. Ia berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara, apa yang mau Tuhan kita tahu dari firman ini? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pernyataan itu mengingatkan kita pada tuturan Yohanes dalam pasalnya yang keempat ayat 14, bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi.
untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara-saudara. Penegasan tentang Yesus sebagai air hidup. Air yang menghilangkan rasa haus disampaikannya kepada halayak ramai yang sungguh-sungguh membutuhkan penyegaran. Betapa tidak bahwa sebagian dan dari setiap orang akan haus dengan air. Demikian juga manusia mendambakan kebenaran dari pewahyuan itu. Air digunakan secara simbolis dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan dalam perayaan pesta pondok daun pada waktu itu, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan dan dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian air menjadi pemulih sekaligus menjadi sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna dari muka bumi ini. Nah, pengharapan umat akan air telah terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, air yang digambarkan sebagai Roh Kudus dapat dimaknai demikian. Yang pertama, bahwa air, sifat dari air yang cair itu mengisi ruang yang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikutinya. Nah, di sini kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Hal yang kedua ialah air di sini bukan dalam arti air yang diam, tetapi air yang dinamis, yang mengalir. Dalam bahasa Yunani, hudatos, yang artinya air yang mengalir bagaikan air sungai. Ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Dan ciri dari kerja Roh Kudus pada seorang manusia seumpama air. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Hendaklah kamu menjadi serupa dengan Kristus. Semua yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh, dan Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Upaya membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang dilakukan saat Yesus dimuliakan itulah yang akan mengisi kekosongan hati kita. Karena itu, pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh Kudus itu merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana yang kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasuki. Karena itu, sediakanlah hatimu, bukalah hatimu untuk senantiasa menerima karya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menyegarkan hati kami, jiwa kami. Olehnya kami terus bergerak, bertindak, dan melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dan terima kasih ya Tuhan. Sampai saat ini kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam segala keberadaan kami. Teristimewa ketika kami diperhadapkan dalam tekanan, penderitaan, dan berbagai kesulitan. Kami disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolonglah
dan mampukanlah kami untuk senantiasa membuka diri untuk diisi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami, dengarkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.